Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Hari ini guys, aku sebetulnya lagi mau pergi interview guys. Tada! Nah, jadi hari ini tuh sebetulnya aku mau pergi interview untuk Qantas Airlines. Prosesnya masih panjang sebetulnya. Dan apa sih hasil dari interview aku kali ini? Karena sebetulnya aku udah dikasih tahu dari sama mereka hasilnya. Nah guys, setelah kita selesai untuk tulis esainya itu, terus kalau misalnya masih lewat lagi, kita bakalan panggil kita gitu ya guys satu-satu. Jadi di sana bakalan ada 5 orang yang bakalan interview kita. Tapi interviewnya itu secara terpisah. Jadi kita itu dipanggil ke ruangan sendiri, dipanggilnya tuh satu-satu gitu. Jadi mereka panggil aku gitu, "Oh, Evrin, ikut aku ya," katanya kayak gitu. Terus ya udah aku ikut si cewek yang interview aku ini ke ruangan lain gitu, ke ruangan sebelah sih. Terus di ruangan sebelah itu ruangannya gede banget dan ada 5 meja secara terpisah gitu guys. Jadi misalnya meja pertama tuh di ujung sana, meja kedua di ujung mana, di ujung mana, di ujung mana gitu. Dan terus udah gitu aku diminta duduk di salah satu meja itu. Dan yang interview aku itu cuma 1 orang. Terus ya pokoknya gitu guys. Jadi ada 5 orang yang interview, tapi semuanya itu interviewnya one by one gitu. Karena mejanya juga jaraknya jauh-jauh dan ruangannya emang gede, kita sebetulnya nggak bisa kedengeran sih guys mereka tuh ngomong apa, mereka lagi ceritain apa, itu kita nggak kedengeran sama sekali. Pertanyaan pertama aku adalah, "Coba dong ceritain tentang perjalanan karir kamu," katanya. Ya udah aku cerita tuh perjalanan karir aku. Nah terus udah gitu aku cerita dulu di Indonesia tuh ngapain, terus udah kayak gitu pindah ke Singapura, terus kerja di SQ ini itu apa segala macam. Terus ya udah itu pertanyaan pertama ya guys. Terus pertanyaan keduanya itu adalah, "Apa sih yang memotivasi kamu untuk apply pekerjaan ini?" gitu. Terus dia juga tanya, "Dan apa yang udah kamu siapin untuk interview kali ini?" Nah terus ya udah dong, terus aku jawab, apa sih yang memotivasi aku cerita kayak gitu. Terus udah gitu aku juga kasih tahu apa yang aku udah siapin gitu untuk interview kali ini. Aku tuh udah ngecek Qantas tuh ngapain sih, kayak apa sih perusahaannya, terus mereka kan terbangnya tuh pakai pesawat apa sih untuk kayak flight ini yang aku apply gitu. Terus ya pokoknya kayak gitu-gitulah guys gitu. Terus udah kayak gitu, terus dia juga tanya sama aku, "Oh dulu pas di Singapore Airlines itu kamu di train-nya untuk pesawat apa, jenis apa," gitu. Terus aku udah kasih tahu, "Oh aku di train untuk ada 4 jenis pesawat kan dulu aku, ada 350, 330, 380 sama 777 kayak gitu." Terus udah kayak gitu udah, terus dia tanya lagi, "Coba dong ceritain pengalaman kamu pada saat kamu tuh ngerasa kayak kerja tuh stres banget gitu loh, kayak overwhelmed banget sama kerjaannya kayak gitu. Kapan?" katanya kayak gitu, atau kayak gimana gitu ceritanya. Nah, terus di situ aku juga ceritain tuh, "Oh, dulu pas aku lagi terbang dari sini ke sini tuh kayak gini-gini, kejadiannya kayak gini." Terus aku ngerasa tuh, "Oh, kok kayak gitu banget ya, gini 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 gini." Tapi at the end of the day setelah sampai gitu-gitu flight yang aku pikir tuh, kok capek banget ya, jelek banget ya, gini-gini banget ya, tapi tuh ternyata passenger ada yang seneng dan mereka tuh malah kayak thank you ke kita. Terus udah gitu malah kita tuh dapat kayak compliment letter gini. Terus tuh kayak bener-bener kayak kita tuh ngerasa kayak kerja keras kita tuh terbalaskan gitu ya. Pokoknya aku cerita kayak gitulah ya guys, pokoknya gemeng-gemeng aja. Nah terus pertanyaan berikutnya mereka tuh tanya sama aku gitu, "Kamu ada nggak pertanyaan buat aku?" katanya kayak gitu. Terus ya udah dong, terus karena emang yang interview aku itu si cabin crew-nya langsung, aku tanya sama dia, "Kalau misalnya kerjain flight di sini tuh kayak gimana? Soalnya itu kan lebih banyak, soalnya yang aku apply ini kan Qantasnya itu untuk ke ini ya guys, untuk ke daerah-daerah yang masih di sekitaran Perth. Jadi tuh karena emang base-nya di Perth, terus udah gitu di daerah Perth itu kan banyak mining area gitu kan guys, kayak banyak tambang-tambang gitu. Nah jadi emang kebanyakan flight itu tuh untuk nganterin apa sih pekerja gitu loh. Jadi di sini tuh ada sistem kerjaan yang populer banget di Perth, yaitu adalah fly in fly out gitu, which is kayak pekerja tambang gitu. Bukan buruh banget, tapi ada juga yang kayak mereka tuh engineer lah, atau pokoknya iya kayak gitulah guys. Mereka pergi ke sana memastiin mesinnya tuh baik atau berjalan dengan lancar gitu-gitu segala macam. Terus kayak gitu balik lagi. Terus mereka itu
selalu fly in fly out, fly in fly out. Jadi mereka tuh bisa di sana kerja 1 minggu, terus udah gitu balik ke sini libur 1 minggu, terus udah gitu di sana kerja 1 bulan, terus libur 2 minggu misalnya kayak gitu. Nah sistem mereka kerja tuh kayak gitu, terus udah gitu mereka kerjanya rostering, terus tapi pada saat mereka di sana mereka itu bisa kerja tuh kayak dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam gitu. Nah di sini, sebenarnya di Perth itu lumayan happening pekerjaan kayak gitu, bukan happening ya, mungkin karena di sini emang penghasilan utamanya itu adalah dari pertambangan, ya kayak gitu. Jadi banyak ngangkut orang-orang yang fly in fly out gitu. Nah karena itu juga makanya mereka hire cabin crew, karena mereka kan namanya juga pertambangan ya, tambang kan gak bakalan stop gitu loh guys. Jadi selama pandemi kayak gini mereka juga malah lebih sibuk lagi gitu loh guys, karena selain ngangkutin orang-orang yang fly in fly out itu, mereka juga ngangkutin turis. Jadi aku tanya ke dia kayak gimana sih gitu loh terbang ke daerah-daerah mining itu gitu, apakah banyak penumpang yang kamu lihat tuh yang itu lagi gitu, atau gimana sih gitu. Nah terus ya udah tadi dia cerita sedikit juga kayak gimana gitu kalau misalnya terbang untuk daerah ke daerah kayak gitu. Ya pokoknya gitu sih guys, sebetulnya interviewnya agak relax banget sih aku bisa bilang. Terus udah gitu lebih kayak chit chat juga, ngobrol-ngobrol. Setelah selesai interview, sekarang saatnya proses yang paling menegangkan. Proses yang sangat paling menegangkan yaitu adalah guys, setelah selesai interview kita itu dicek dokumen-dokumennya. Seperti yang aku tadi udah bilang, aku amat sangat gak percaya diri gitu sama dokumen cek kali ini, karena emang aku udah tahu dari iklan yang mereka kasih aja aku gak sesuai persyaratan mereka gitu, tapi aku tetap mau coba karena aku ngerasa ya kenapa enggak, siapa tahu aja, kali-kali aja gitu ya gak sih. Kalau gak pernah dicoba kan gak akan tahu, gak dicoba itu kemungkinannya zero. Kalau misalnya kita coba, kemungkinannya masih mungkin ada 1%, 2% gitu gak sih guys. Jadi aku pikir cobain aja lah gitu. Nah terus udah nih mereka mulai nih cek dokumen kita satu-satu. Terus aku ngerasa semua orang di situ tuh kayak kebanyakan bawanya tuh yang bener-bener kayak akte lahir Singapura lagi, masih aja Singapura, akte lahir Aussie, terus udah gitu bawa ijazah Aussie yang kayak gitu-gitu loh guys. Kayak bener-bener tuh kayak banyak lokal banget sih, emang kan khusus dibuka untuk lowongannya untuk lokal gitulah ya, PR sama citizen. Terus begitu mereka cek punya aku, terus dia lihat gitu, oh paspornya bukan paspor Aussie, tapi nggak apa-apa, itu masih nggak apa-apa. Terus dia cek lagi. Berikutnya adalah guys, mereka juga tanya sama aku, oh ya surat PR kamu mana gitu, karena kan kalau di sini kalau PR itu ada suratnya gitu ya guys. Terus aku ditanya kayak gitu, atau surat kewarganegaraan gitu mana gitu. Terus udah gitu aku nggak punya guys. Game over. Gitu aku tunjukin aja visa yang aku punya, surat visa yang aku punya. Terus udah kayak gitu dia baca. Terus habis itu udah dia nggak ngomong apa-apa gitu. Terus pokoknya udah selesai, kita semua diminta untuk tes tinggi badan. Terus semua orang maju tuh satu-satu untuk tes tinggi badan, tes. Udah selesai. Terus udah bilang oke, semua yang udah selesai, yang udah pas hari ini kalian bisa pulang, katanya kayak gitu. Terus udah kayak gitu sebelum aku jalan keluar dari ruangan, yang si cewek yang tadi ngeliat visa aku, dia balik lagi ke aku gitu, boleh nggak aku lihat sekali lagi, katanya visa kamu, katanya kayak gitu. Kayaknya dipermasalahin banget gitu visa aku guys, karena emang sebetulnya ya gitu guys, karena emang mereka requirementnya kan emang PR atau enggak citizen. Jadi ya aku sebenarnya ngerti sih gitu kenapa. Terus ya udah akhirnya aku keluarin lagi visanya. Terus dia baca lagi sekali lagi. Terus udah kayak gitu, terus dia langsung bilang, oh oke, nanti kita bakalan kasih tahu kamu ya lewat email, katanya kayak gitu. Terus ya udah dong pulang. Terus tadi baru banget sebelum aku rekam video ini, tadi baru banget aku terima email dari mereka kasih tahu kalau misalnya ternyata aku nggak bisa lanjut gitu guys. Jadi aku nggak bisa lanjut ke babak berikutnya, berikutnya itu adalah tes kesehatan. Jadi berikutnya itu mereka bakalan minta kita untuk
tes fisik gitu, jadi tes angkat koper katanya, angkat koper selama berapa lama di atas kepala, terus diminta untuk kayak plank gitu selama 1 menit, terus udah gitu diminta untuk kayak naik turun tangga gitu tuh selama 3 menit, terus dicek detak jantungnya, terus naik turun lagi, terus dicek lagi detak jantungnya, kayak gitu lagi sampai aku nggak tahu berapa lama. Pokoknya intinya mereka mau cek apakah kita fit atau enggak. Terus udah gitu selain itu tes fisiknya mereka juga bakalan minta kita untuk dapetin surat kalau misalnya kita bisa terbang lagi. Kalau misalnya kita bisa berenang sejauh 50 meter di kolam tuh tanpa pelampung, tanpa apa-apa, terus pakai baju full. Step berikutnya adalah mereka bakalan minta surat kayak police clearance gitu. Jadi kayak surat dari kepolisian sini nunjukin kalau misalnya keterangan kalau misalnya kita tuh bersih, terus nggak ada sejarah kriminal, gaya kayak gitu lah guys. Pokoknya berikutnya sebetulnya masih ada beberapa steps lagi, tapi aku yakin sebetulnya steps berikutnya itu semua aku bisa lewatin, karena sebetulnya steps itu semua agak-agak mirip sama yang udah aku jalanin di Singapura gitu. Karena yang kayak tadi aku bilang yang berenang itu semua juga aku udah lewatin di Singapura dan aku tahu aku bisa gitu. Cuman ya sayang banget sih sebetulnya, karena yang kali ini mereka langsung kirim email ke aku dan kasih tahu kalau aku nggak bakalan lanjut ke tahap berikutnya gitu. Gitu deh guys. Sebetulnya sih sedih banget, karena jujur ini kali pertama aku di reject dari interview airlines gitu. Karena kan yang sebelumnya itu aku begitu masuk langsung dapat, terus udah kayak gitu langsung training. Kalau yang ini tuh kayak ya padahal ini udah kedua kalinya dan aku dulu udah berpengalaman juga sebagai pramugari, tapi malah nggak masuk gitu loh guys. Jadi sebetulnya ya balik lagi aku bilang, ini tuh sebetulnya yang namanya cari kerjaan itu bukan pinter-pinteran, tapi bukan juga kayak apa ya kemampuan kalian sampai mana, tapi sebetulnya juga kayak jodoh-jodohan dan cocok-cocokan juga gitu sih guys. Jadi itu bener-bener ya harus banyak-banyak berdoa karena menurut aku seberapa pinter kamu, seberapa banyak pengalaman kamu, tapi kalau misalnya emang kamu nggak bisa memenuhi apa yang perusahaan itu mau, tetap aja kamu nggak bakalan dipilih gitu loh guys. Dan aku juga ngerasa seberapa banyak pengalaman kamu, kalau emang semua requirement kamu udah masuk, udah cocok gitu, seberapa pinternya kamu gitu, kalau misalnya emang Tuhan belum berkehendak, tetap aja kamu nggak bisa masuk gitu sih guys. Jadi ya pelajarannya di sini ya jangan putus asa sebetulnya. Ya next time kalau misalnya aku ngelihat ada lowongan kayak gitu lagi, aku bakalan tetap coba lagi seperti yang tadi aku udah bilang. Kalau misalnya nggak dicoba, mana tahu sih guys gitu ya nggak sih. Toh positifnya di sini adalah at least aku ada cobain loh gitu interview di airlines lain gitu. Jadi aku tahu, aku udah punya pengalaman kayak interview di airlines tuh kayak gimana sih, bedanya tuh apa sih kayak gitu loh. Daripada kalau misalnya nih kayak pertama kali pas aku ngeliat ya aku nggak masuk requirement nih sama sekali gitu, udah aku nggak mau, kayaknya nggak bisa deh, langsung putus asa dulu kayak gitu. Pasti aku kan nggak bakalan ada di sini gitu loh guys. Aku nggak bakalan sampai ke tahap ini gitu. Pasti aku nggak bakalan dipanggil untuk interview sekalipun gitu. Aku juga nggak bakalan kirim CV, itu udah pasti. Aku nggak bakalan tulis esai aku itu, aku nggak bakalan dipanggil untuk interview, aku nggak bakalan ketemu mereka. Ya kayak gitu sih guys. Tapi guys, aku sekarang udah merelakannya, dan ya kita lihat aja ke depannya. Kali aja guys airlines lain bakalan buka dan bakalan hire lagi, karena sebetulnya ya aku agak-agak kangen terbang gitu sih. Aku sekarang kalau mikir balik dulu gitu, kayaknya enak ya terbang gitu, kayak bisa ke sini, bisa ke situ gitu-gitu. Ya kayak gitu sih guys. Jadi itu dia kenapa aku interview kali ini, selain sebetulnya iseng-iseng karena aku pengen tahu
Aku juga, karena aku sebetulnya juga kangen terbang kayak gitu. Oke guys, gitu aja video untuk hari ini. Semoga kalian suka sama video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe juga channel aku. Bye bye.